Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Selamat datang hari ini. Ya, ini adalah lanjutan dari materi kalian untuk kelas manajemen stres seperti yang sudah dilalui minggu-minggu sebelumnya. Nah, ingat nggak minggu lalu kita ngomongin tentang apa? Harapannya nggak lupa gitu aja ya. Oke, bahasan hari ini masih ada hubungannya dengan kaitannya di topik kita di 2 minggu lalu juga ya, tentang bagaimana manusia itu stresnya bisa terkait dengan social life dan juga dengan human development. Nah, minggu lalu saya sudah bahas tentang kaitannya salah satu social life yang mungkin related banget dengan kita sehari-hari saat ini, yaitu tentang stres dalam dunia kerja ya. Saya ngobrol sama seorang teman saya, gitu, seorang psikolog dalam dunia industri organisasi. Mungkin dari situ teman-teman bisa dapat gambaran gitu. Ternyata apa sih gambaran stres kerja yang dihadapi oleh seorang HR practitioner gitu ya. Nah, hari ini saya mau ngajak teman-teman kenalan lebih banyak tentang stres dalam kaitannya dengan human development, yaitu rentang kehidupan kita sebagai manusia dalam rentang kehidupan secara psikologis. Nah, saya punya clue-nya adalah ini. Kira-kira menurut kalian tahapan perkembangan mana yang mau saya bahas? Kalau misalnya clue-nya kayak gini nih, anak-anak, enggak kayaknya, remaja. Coba lihat ciri-ciri mbaknya kira-kira mencirikan anak usia berapa atau manusia di usia berapa? Ada yang bisa nebak nggak? Nah, kalau lihat dari filenya gitu ya, ini kayaknya adalah orang-orang yang ada di akhir masa remaja akhir gitu ya, terus menuju ke rentang dewasa awal. Nah, kalau itu jawabannya benar. Kalau yang salah, ya bisa diasah lagi lain kali. Nah, ini adalah weekly class kita. Hari ini saya mau bahas tentang salah satu fenomena yang lagi rame banget gitu ya. Bukan cuma sekarang sih, sebenarnya dari dulu gitu ya. Di antara masa peralihan itu, antara remaja akhir sampai dewasa awal, ada satu fenomena yang disebut namanya quarter life crisis. Mungkin pernah dengar, pernah ngerasain, pernah ketemu di sekitar sama teman-temannya, pernah juga mungkin punya adik saat ini yang sedang menjalankan atau sedang mengalami ini. Terus juga mungkin saat ini kayaknya ada juga beberapa mahasiswa masih ada di rentang usia ini. Nah, itu akan kita bahas karena quarter life crisis ini tuh erat banget hubungannya sama tugas perkembangan manusia. Ya, kalau diceritain bahwa mungkin teman-teman ingat ya, waktu ngomongin tentang teori perkembangan gitu ya. Teori perkembangan itu tokohnya siapapun selalu bilang bahwa dalam setiap tahap perkembangan hidup manusia selalu ada tugas atau tugas perkembangannya atau tantangan lah yang diberikan yang manusia tuh bisa bisa selalu ingin capai. Nah, dalam memenuhi tugas dan tantangan itu ya biasanya tuh nggak selalu mudah, nggak kayak kita mau beli sesuatu ya udah saya tinggal pergi aja ke minimarket, ya udah saya tinggal pergi aja, atau kalau sekarang lebih gampang lagi pakai marketplace gitu ya. Nah, untuk memenuhi tugas perkembangan nggak semudah itu. Biasanya ada yang mudah, ada yang sulit, ada yang bahkan nggak tahu nih harus diapain. Kenapa seperti itu? Kalau ingat kemarin materi pembelajaran kita sebelum-sebelumnya tentang bahwa manusia itu hidup nggak cuma di dalam internal, tapi juga ada lingkungan eksternal di sekitar yang bisa mempengaruhi diri kita sehari-hari sebenarnya. Nah, itu juga yang terjadi dengan tugas perkembangan. Tugas perkembangan itu kayak sesuatu atribut yang melekat sederhananya di dalam rentang perkembangan tersebut yang pasti kita laluin, mau nggak mau kita pasti ketemu deh tugas itu dalam lingkungan sosial kita, sebagai kita pribadi juga pasti ketemu dengan hal itu. Nah, karena atribut itu sifatnya melekat gitu ya, nah tentu banyak faktor yang bisa aja membuat atribut itu atau tugas itu tuh mudah untuk kita capai, bisa juga susah untuk dicapai. Nah, jadi hari ini kita mau bahas itu ya. Mungkin bisa flashback sedikit dulu zaman, kalau udah lewat ya, di zaman-zaman usia quarter life crisis ini gitu, kira-kira apa yang terjadi ya sama diri saya. Nah, sebelum masuk ke bahasan itu,
penjelasannya ini tadi ya, penjelasannya kenapa sih ternyata stres itu berhubungan juga sama human state development gitu ya. Kalau ada bahasannya bahwa oh, ternyata bisa aja stres di setiap tahap perkembangan itu berbeda. Nah, lebih detailnya teman-teman akan bahas sendiri minggu depan di presentasi kelompok tentang bagaimana setiap tahapan itu ternyata punya tugas yang beda, punya juga source of stress yang beda, dan juga punya caranya sendiri untuk menyelesaikan stres itu. Nah, ya, kalau misalnya kita ngomongin quarter life crisis, kira-kira apa yang terpikir di kepala kalian? Yang pikir negatif-negatif ya, stres gitu ya, banyak masalah, kesel, sebel gitu ya, terus juga galau, terus juga bingung, terus juga nggak tahu mau ngapain, nggak tahu, atau juga ada yang ada satu kata yang saya temui ini di antara anak-anak zaman sekarang gitu, kalau ditanya tentang quarter life crisis tuh ada satu kata yang arahnya positif banget gitu ya, kayak ambisius gitu ya, kayaknya masaknya mereka berapi-api untuk mencapai sesuatu yang kayaknya ini mau saya capai gitu ya. Terus juga ada yang ngerasa bahwa ini masa yang toksik banget buat mereka gitu ya, buat anak-anak di usia quarter life crisis. Gitu nggak kalau kalian? Ini pertanyaan. Kalau misalnya ada pertanyaan nih, kira-kira menurut kalian sendiri sebenarnya ada nggak sih quarter life crisis itu? Benar nggak sih ada? Atau itu cuma sekedar fenomena populer di ilmu psikologi yang terbentuk karena masyarakat? Kira-kira yang mana? Jawabannya yes, no, yes, no. Nah, kalau nyimak dari awal tadi yang udah saya ceritain, yang namanya quarter life crisis itu ekses ya. Beneran ada gitu, beneran bukan cuma sekedar bentukan tren populer gitu ya, bahwa krisis itu munculnya cuma karena tren aja, terus nanti setelah itu menghilang, enggak ya. Tapi ini menjadi satu tanda kutip tren gitu kalau dibicarakan, karena ada istilahnya, karena muncul di masyarakat dan banyak dibicarakan gitu ya. Padahal kalau kita ngomongin ke teori psikologi, kalau teman-teman ingat gitu ya, teori psikologi perkembangan gitu ya, tadi yang saya ceritain bahwa tiap tahapan hidup itu ada tugasnya, ada tantangannya. Nah, dan setiap kali kita mencoba untuk mencapai tugas perkembangan itu, pasti manusia itu mengalami krisis ya. Nah, krisis ini kan sebenarnya kalau kita rujuk ke teori stres ya, stres itu terjadi ketika kita mengalami krisis gitu ya, ketika adanya sumber daya diri kita sendiri itu tidak sesuai dengan tuntutan yang ada. Nah, ini adalah dasarnya gitu ya kalau kalian mau tarik benang merahnya. Nah, kalau yang disebut quarter life crisis sendiri sebenarnya di usia berapa sih? Seringkali saya dapat pertanyaan kayak gitu ya. Apakah 25-an karena kata-katanya quarter, ataukah di usia berapa sebenarnya quarter life crisis ini? Nah, sebenarnya quarter life crisis itu kalau baca beberapa buku, beberapa jurnal gitu ya, kalau beberapa tokoh bilang bahwa quarter life crisis ini biasanya terjadi di rentang. Kita bilangnya rentang umur, rentang usia di antara 20 sampai early 30. Ya, jadi antara 20-an ya biasanya mulai muncul ya, seringnya itu di antara 25 ke atas, hampir mendekati ke 30. Nah, biasanya apa sih itu yang terjadi nih di usia ini selain krisis itu sendiri. Nah, saya punya beberapa fakta di sini. Kalau misalnya teman-teman ngupas gitu ya, apa sih yang terjadi ketika kita ada di usia 20 sampai 30 awal, yang artinya berarti kalau secara tahap perkembangan psikologis kan ini adalah tahap peralihan ya, antara dimulai dari remaja akhir mulai masuk ke dewasa awal gitu ya, yang merasakan gitu ya, masuk ke 20 gitu ya, baru jadi dewasa awal nih gitu ya. Di situ tugasnya berubah, peran-perannya pun berubah. Nah, terus ternyata makin ke belakang merasakan peran sebagai dewasa awal gitu ya, kok ternyata berat ya, beda ya sama ketika saya waktu ada di remaja akhir nih. Nah, itu yang menyebabkan krisis tadi bisa aja muncul. Nah, tapi ternyata ada beberapa fakta kok yang ada gitu ya. Kalau di usia segini biasanya pertama sebenarnya usia di antara rentang 20 sampai 30 ya, dikatakan bahwa ini adalah rentang terbaik dalam hidupnya manusia. Ya.
Kenapa dibilang terbaik? Karena di usia ini manusia tuh paling fit ya secara kesehatan. Kalau secara kepribadian pun gitu, kalau kita lihat di teori kepribadian sudah mulai masuk ke dalam tahapan yang kepribadian itu sudah mulai menetap. Secara kematangan otak ya, otak berkembang paling maksimal di usia berapa? Kalau ingat pelajaran itu ya, artinya berarti kan di usia ini adalah usia the best time-nya lah ya dari hidupnya manusia. Manusia punya punya eh, masa yang sangat kayaknya semuanya deh yang ada di dalam dirinya tuh mencapai titik yang optimal ya. Nah, terus juga generally itu biasanya di usia ini kesehatannya juga masih optimal gitu ya. Secara energi masih bagus, secara fungsi tubuh juga masih bagus gitu ya. Terus juga daya tahan tubuh, terus juga terkait dengan tulang-tulang, organ-organ masih berfungsi dengan baik di usia ini gitu ya. Terus juga eh, selain itu gitu ya, ada juga yang bilang bahwa periode ini gitu ya, karena mulai tadi itu peralihan antara remaja akhir dan dewasa ya. Periode ini seringkali banyak orang yang merasakan adanya rasa ketidak yakinan gitu ya, nggak tahu nih, ambigu gitu ya. Ini saya sebenarnya mau ngapain, mau kemana, saya mau ngapain lagi, lulus kuliah saya mau ngapain nih. Terus abis itu kalau udah kerja, abis itu apa, what next, what next, what next gitu ya. Dan menyebabkan biasanya munculnya berbagai anxiety atau kecemasan gitu. Nah, selain itu faktor berikutnya yang keempat adalah biasanya di usia ini manusia itu mulai lebih melihat secara serius. Saya bilangnya serius kenapa? Karena biasanya ketika kita ada di rentang remaja ya, kita udah mikirin sih gitu ya. Ada anak-anak kok yang sudah memikirkan goals, plans ya, relationship. Tapi biasanya manusia itu lebih memfokuskan baik goals, plans, dan relationship-nya itu di usia 20 sampai 30 awal ini. Itu nggak kalian? Nah, ini ada beberapa penelitian yang mengatakan ya, ada yang mengatakan bahwa 86% yang adult gitu ya. Ini dari salah satu jurnal saya kutip. Ada survei yang dilakukan ke 1.000 anak muda ya. Dari 1.000 anak muda ini didapatkan bahwa 86% anak-anak gitu ya di usia yang adult, mereka merasakan tekanan itu ternyata datangnya itu dari relation, finance, and jobs ya. Utamanya terjadi ketika mereka sebelum mencapai di 30 tahun. Jadi 3 hal itu tuh katanya yang banyak dirasakan oleh yang adult itu sebagai pressure ya. Nah, kira-kira kalian yang mana? Nah, terus juga kalau misalnya dulu sering banget yang ngomong bahwa kalau misalnya laki-laki itu lebih stres daripada perempuan atau perempuan lebih stres di usia ini. Ternyata dari hasil penelitian gitu ya, dilaporkan bahwa ternyata antara perempuan dan laki-laki gitu ya, tingkat merasakan krisisnya tuh sebenarnya mereka juga merasakan hal yang sama kok. Dua-duanya mungkin kelihatan santai gitu ya, tapi padahal mereka punya tugas perkembangan yang sama dan krisis yang dihadapi pun juga bisa aja sama. Jadi nggak ada perbedaan sebenarnya antara laki-laki perempuan. Krisisnya tuh bisa ketemu dengan siapa aja. Nah, ini saya kutip dari beberapa omongan yang pernah saya dengar gitu ya dari teman-teman muda saya. Saya juga masih muda, tapi kalian lebih muda ya, mahasiswa utamanya. Mahasiswa tuh sering banget bilang ya, yang people tuh bilang bahwa kalau saya tanya gitu ya di kelas, biasanya kalian ngerasa krisis itu apa sih yang dirasain gitu ya. Ini yang sering banget dijawab. Jawabnya adalah, Mbak, saya nggak tahu abis lulus kuliah saya mau ngapain. Kayaknya saya nggak tahu nih Mbak, apakah ini beneran ya kuliah yang saya pilih dan apakah ini beneran hidup yang akan saya pilih ke depannya. Itu sering banget. Ada nggak yang kayak gitu? Terus ini juga sering ya, di usia ini banyak yang merasa gitu yang mengalami atau bertemu dengan hal ini, ada di titik nyaman gitu ya, udah kerja bertahun-tahun atau baru pertama kali dapat pekerjaan tapi 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun pertama sampai 5 tahun ngerasa sebenarnya stuck, tapi ngerasa aduh ini tuh udah pekerjaan yang gini-gini aja tapi saya nyaman gitu. Tapi
ketika saya ngebandingin sama lingkungan, sama teman yang ada di usia sama dengan saya gitu, itu saya ngeliat bahwa kok teman saya udah jadi manajer, saya masih gini-gini aja. Atau oh teman saya anaknya udah 5, kok saya masih gini-gini aja. Oh teman saya ternyata udah punya perusahaan, tapi saya masih gini-gini aja. Itu yang sering juga dirasakan, merasa stuck gitu ya tentang kehidupannya sendiri. Gitu, bener nggak? Nah ternyata kalau misalnya selama ini kalian pernah ada yang kepikir di kepalanya gitu ya bahwa kayaknya saya doang nih yang gini, saya doang yang aneh gitu ya. Tenang aja, enggak. Banyak banget orang yang merasa seperti itu. Dan itu adalah hal yang wajar. Kenapa saya bilang wajar? Wajar karena tugas perkembangannya memang berada di peralihan. Di mana masa peralihan tuh nggak gampang ya. Kalau kalian ngerasain masa peralihan deh dalam bidang apapun gitu, dalam ruang aspek kehidupan kalian yang bagaimanapun, perubahan itu selalu membuat kita butuh effort lebih untuk mengeluarkan energi. Nah, ini yang terjadi juga dalam tahap perkembangan manusia. Ketika tahap perkembangannya berubah ya dari remaja ke dewasa, pasti ada perubahan yang membuat kita juga butuh adaptasi. Ya, dan muncullah jadinya krisis-krisis ini. Ya, jadi kalau ini by teorinya jadi kalau ngomongin quarter life crisis tuh ada teorinya kok gitu ya. Ternyata ini adalah periode yang di mana manusia tuh biasanya merasa dia nggak yakin, merasa galau gitu lah ya bahasa kekiniannya nih. Galau dan mempertanyakan sebenarnya saya ini maunya apa, saya merasa terperangkap, saya ngerasa kayaknya saya nih tidak punya masa depan, nggak punya rencana, nggak punya goal gitu ya. Dan biasanya terjadi di mid early ya, mid dari 20 sampai di awal early 30-an. Nah, identity crisis ini biasanya sering banget kasus-kasusnya yang ditemui itu kalau baca beberapa penelitian ya, kalau kalian baca atau ketemu kasus-kasusnya, life crisis ini sering kali dikaitkan atau disambungkan gitu ya dengan munculnya depres, anxious dan juga apa ya keraguan terhadap hidup gitu. Ini juga banyak yang sering kalau misalnya bilang saya lagi quarter life crisis terus ditanya kenapa ngerasa kamu mengalami quarter life crisis, karena saya nggak tahu masa depan saya kayak gimana ya. Kalau saya kuliah aja sekarang IP saya cuma segini, saya nanti ke depan mau jadi apa gitu ya. Atau saya sekarang kerja kayaknya 5 tahun gini-gini aja, nanti ke depan saya mau jadi apa, saya akan kerja berapa tahun lagi ya supaya saya bisa jadi tanda kutip sukses gitu. Nah, ini yang saya ceritain. Saya nggak akan cerita lebih banyak tentang ini. Ya kalau kita ngomongin tentang human development, pasti kita ngomongin tentang teori perkembangan. Salah satu yang paling terkenal adalah human psychosocial stage teorinya. Ya, ini teorinya siapa? Coba tahu nggak? Kalau nggak tahu, nanti saya jadiin kuis ya. Nah, ini adalah teori stage of psychosocial development yang menggambarkan bahwa setiap tahap perkembangan itu kita punya tugas, kita punya tantangan, dan ketika itu menjadi apa ya, dua kutub yang kalau kita nggak mencapai dampaknya apa, kalau kita mencapai dampaknya apa. Dibaca lagi ya. Nah, selain itu gitu ya, kenapa sih bisa terjadi krisis gitu selain ditarik ke human development dan tugas perkembangan itu ya. Karena ini menurut penelitian gitu ya, antara 18 sampai 25 tahun biasanya manusia itu memang mulai mencari yang namanya psychological stability. Ya, mereka mulai mengeksplor, mulai mencari, mulai melihat, dan karena punya skill ya, punya juga kemampuan sendiri, sudah mulai tanda kutip mandiri gitu ya. Kalau waktu remaja kan mungkin sederhananya kalian misalnya mau beli sesuatu masih tanya, Bu, boleh nggak Bu? Gitu ya. Nah, ketika sudah masuk mulai ke adulthood gitu ya, mereka mulai bisa menentukan itu sendiri, atau mulai apalagi yang sudah mulai kerja artinya sudah punya uang sendiri ya, artinya sudah tidak minta orang tua, dan akhirnya ya udah mau beli sesuatu keputusannya ada di tangan sendiri. Nah, ini adalah masa di mana manusia tuh explore tentang psychological stability-nya dia nih ya. Terus ini ada Robbins and Wilner. Kalau Robbins and Wilner dia bilang gitu ya bahwa quarter life crisis itu adalah dia mengartikannya the unique challenge in your 20s. Jadi
melihatnya ke aspek yang positif gitu ya, bahwa itu adalah challenge yang kita temui nih ketika kita ada di usia 20-an. Kita akan ketemu challenge dalam hidup yang unik gitu ya, kalau katanya Robbins and Wilner ini ya, yang akan mungkin aja menimbulkan dampak yang positif atau negatif untuk diri kita sendiri. Bisa confusion identity, frustration, ya bisa frustasinya bisa dengan macam-macam, dengan relation, career, terus juga bisa juga tentang pendidikan, education ya, tentang future, tentang job, dan lain-lain lah, banyak gitu ya. Nah, kembali ya gitu ke kemarin kita selalu bilang bahwa yang namanya suatu situasi yang diartikan sebagai situasi stres itu pasti selalu ada sumber stresnya. Stresornya apa sih? Nah, stresornya kalau di usia di quarter life crisis ini, biasanya ini adalah stresor yang sering kali muncul gitu ya katanya, sering kali jadi sumber stres ya untuk manusia yang di usia quarter tadi. Nah, pertama adalah job searching atau career planning, bingung, habis saya mau cari kerjaan seperti apa atau karir saya mau seperti apa ke depan. Terus juga living alone for the first time ya, banyak yang mungkin ketika masuk ke usia dewasa mulai beli rumah sendiri, ketika udah mulai kerja bisa mulai cicil-cicil rumah sendiri gitu ya, atau misalnya nanti ketika lulus kuliah ada yang langsung menikah terus abis itu tinggal nggak sama orang tua gitu ya. Kalau di Indonesia kan sebenarnya nggak ada kewajiban seperti itu ya. Tapi kalau misalnya di luar gitu ya, kalau kalian lihat di luar itu ada ketika misalnya anak itu sudah masuk ke rentang dewasa awal, mereka pasti harus keluar dari rumah. Ya, artinya lulus kuliah tuh lo harus keluar deh dari rumah gitu ya. Kalau di barat utamanya gitu ya, ada budaya seperti itu yang membuat biasanya living alone for the first time itu jadi hal yang stres buat mereka kadang-kadang. Karena biasanya mungkin nggak mikirin bayar listrik tuh gimana, terus harus mikirin ya. Terus harus mikirin ngisi rumah tuh gimana nih gitu ya. Gimana caranya saya mengatur rumah seperti saya sebelumnya gitu, tinggal dengan aman, dengan nyaman. Nah, terus juga navigating relationship ini juga jadi salah satu stressor. Making long-term personal or professional decision ini juga bisa jadi satu sumber stressor. Ya, artinya banyak keputusan yang sifatnya jangka panjang ini dipikirin nih di masa ini. Mikirin entah keputusan yang sifatnya untuk diri sendiri atau untuk profesional karir kita. Ini common simptomnya itu kalau ngerasa lagi quarter life crisis tuh apa sih yang dirasain gitu ya. Yang dirasakan adalah pertama ngerasa bahwa aduh kayaknya saya nggak bisa ngapain, trap ya, being trap. Kayaknya saya terpenjara, saya kayaknya ini masa yang paling saya nggak tahu nih mau ngapain gitu ya. Terus juga banyak yang merasa bahwa dia merasakan keterpisahan gitu ya, atau mungkin loneliness ya dari orang-orang yang ada di sekitarnya gitu. Mungkin sering kali saya dengar atau sering kali banyak yang bilang gini, kayaknya saya ngerasa saya punya banyak teman tapi saya kesepian. Nah, itu bisa dicek ya mungkin ya yang seperti itu. Nah, terus juga seringkali ngerasa terisolasi karena saya nggak tahu mau ngapain gitu, kayaknya hidup saya sih baik-baik aja, kuliah pulang atau kerja pulang gitu, tapi saya ngerasa kayaknya saya nggak punya plan untuk hidup saya ke depan dan saya nggak nyaman sebenarnya dengan hal ini. Padahal kalau orang lihat enggak kok, lo hidupnya baik-baik aja, lo punya kerjaan, lo looks happy ya, tapi padahal di dalamnya dia ngerasa terpenjara, nggak happy, terus juga ngerasa ya bingung sebenarnya mau ngapain ya saya sebenarnya. Sederhananya berarti kamu ngerasa kamu tersesat. Bener nggak? Gitu nggak? Itu yang dirasain biasanya. Tersesat kan kayak kamu pergi ke satu tempat gitu ya, terus kayak mungkin pertamanya happy jalan-jalan gitu ya, tapi kadang-kadang ketika kita ketemu tersesat itu ya, atau kita misalnya kesasar, tiba-tiba muncul ya hal-hal yang rasanya jadinya nggak menyenangkan buat kita, baik secara emosi, kognitif, behavior ya, yang seringkali misalnya kita jadinya takut, panik, aduh ini mau kemana nih, saya kan mau pergi ke rumah ini kok nyasarnya ke sini, duh ya, terus
Kalau pikirannya udah negatif seperti itu, pasti nanti di perasaannya juga langsung moodnya jadi jelek, abis moodnya jadi jelek, behaviornya jadi jelek gitu ya. Nah, itu yang disebutkan ya. Nah, kenapa ya bisa terjadi gitu ya, selain kalau tadi cerita ke tugas perkembangan, sebenarnya apa sih yang mendorong gitu ya? Ada orang yang mengalami quarter life crisis, ada yang enggak ya. Sama halnya dengan kita gitu. Ada orang yang mengalami stres, ada juga yang nggak ngalamin stres. Sederhananya seperti itu. Kira-kira kenapa? Nah, banyak penelitian yang mengatakan seperti ini. Quarter life crisis itu bisa kalau sekarang ya, kalau nggak sekarang doang sih itu ya. Salah satu hal yang paling mendorong terbesar atau stresor utamanya adalah ketika kita melakukan obsessive comparison. Ya, obsessive comparison itu seringkali membuat kita jadinya mulai mempertanyakan, nih saya nih sebenarnya udah oke belum ya, nih saya nih sebenarnya udah bagus belum sih, saya nih kayaknya kok nggak ada apa-apanya ya. Kita bisa berbicara seperti itu ketika ada yang dibandingkan ya. Nah, kalau misalnya kalian membandingkannya apple to apple, itu jadi sesuatu yang mungkin jadinya ya imbang. Tapi kalau kalian membandingkannya tidak apple to apple, kira-kira imbang nggak? Nah, kalau dulu orang ngebandinginnya cuma sama lingkungan sekitar ya, sama tetangga, sama keluarga, sama anak gitu ya, sama anak tetangga gitu ya. Mungkin sering tuh ketemu, misalnya orang tua kita ngebandingin tuh kayak anaknya Bu ini gitu ya, udah bisa begini, masa kamu belum? Anak Bu itu udah kerja, masa kamu belum? Atau misalnya justru sama keluarga kita sendiri, kadang-kadang ada beberapa orang tua yang juga suka membandingkan, saya kakak kamu bisa gini, masa kamu nggak bisa? Ya, itu adalah comparison. Kalau kita menangkap itu dan selalu melakukan pembandingan-pembandingan, dampaknya pasti jadinya negatif untuk kita. Nah, kalau sekarang pembandingan sosial itu nggak hanya dilakukan secara langsung. Banyak seringkali kita itu jadi obsesi comparison karena apa? Coba lihat baik-baik slide-nya. Media sosial, benar nggak? Ketika lihat Instagram gitu ya misalnya, terus lihat slide feed-nya orang gitu ya, oh kayaknya dia hidupnya enak banget tiap hari, oh kayaknya dia begini-begini ya, dan kita ngebandingin ke diri kita sendiri, itu jadi hal yang membuat si krisis ini tuh jadi tidak menyenangkan untuk kita. Masa-masa ini jadinya menjadi situasi yang stres banget untuk kita ya. Jadi selalu menganggap bahwa your life is better than mine gitu ya, padahal harusnya yang coba ditanamkan adalah ya my life is better than yours gitu ya. Kalau misalnya pernah dengar bahwa rumput tetangga tuh selalu kelihatan lebih hijau gitu ya. Padahal kita nggak pernah tahu ya, apakah di balik foto itu sebenarnya dia beneran happy atau enggak ya. Nah, itu pertama. Yang kedua adalah unmet expectation. Ini kaitannya berarti sama diri kita sendiri. Kalau cerita tentang manusia itu pasti punya harapan, punya goals, punya keinginan, bener ya. Nah, ketika kita punya satu goals, punya satu target yang sudah di set dan itu tidak tercapai, nah itu yang membuat biasanya krisis itu muncul. Ya. Nah, yang bisa kita tanamkan apa sih sama diri kita sebenarnya ketika kita ketemu dengan situasi unmet expectation itu, ketika goal saya nggak tercapai nih, ya yang ditanamkan adalah kalau kalian ketemu satu kegagalan, tanamkanlah pada diri kalian bahwa sukses itu nggak terjadi dalam satu hari kok gitu ya. Sukses itu happen in decades. Artinya ya kalau misalnya hari ini gagal, saya harus belajar lagi supaya saya besoknya bisa berhasil. Ya kalau misalnya teman-teman gitu ya baca dari buku biografi gitu ya, lihat orang-orang sukses, bacalah kisah bagaimana dia merintis gitu ya antara gagal sukses, gagal sukses, gagal sukses. Jangan hanya membaca dengan melihat cuma background-nya aja. Background artinya, oh dia dari keluarga yang ini kok, keluarga yang memang berkecukupan, atau misalnya langsung ditarik kesimpulan misalnya, oh si bapak ini nggak sekolah tapi bisa sukses, ya udah deh saya nggak usah sekolah. Itu kan kesimpulan yang kayaknya langsung instan gitu ya. Harusnya dilihat bagaimana orang ini dengan dia tidak sekolah dia bisa sukses nih, jadi orang sukses. Mungkin kalian tahu ya tokohnya siapa. Seringkali saya ketemu dengan beberapa teman-teman gitu ya, teman-teman yang adult yang bilang bahwa saya kayaknya nggak usah sekolah ya mbak, orang si bapak itu aja bisa nggak sekolah tapi dia sukses gitu ya. Yang namanya hidup kan pasti butuh struggle, bener nggak? Bener ya. Nah terus ini, crisis is normal. Stress itu normal loh. Jadi kalau kita tadi konteksnya crisis is a stress, stress is a normal. Nah, jadi nggak normal ketika apa? Jadi nggak normal ketika itu mempengaruhi kehidupan kita, mengganggu kehidupan kita, dan jadinya berlebihan.
ya. Nah, jadi kira-kira kayak gini, kalau ngomongin quarter life crisis tuh coba kita bayangkan gitu ya, kayak kamu punya satu orang pacar gitu ya, terus kamu itu sayang banget sama orang itu. Ya, ini kayak kamu bayangin kayak kamu punya pacar gitu, terus kamu sayang banget sama orang itu, ternyata terus orang itu ninggalin kamu. Nah, kan putus dengan sesuatu yang kamu suka itu nggak mudah ya, bener nggak? Bahkan bukan cuma pacar deh, kalau kamu misalnya ketemu sesuatu yang kamu suka banget terus hilang gitu ya anggapnya. Itu kan hal yang tidak menyenangkan buat kalian. Nah, ibaratnya kayak kamu di masa remaja akhir itu tuh kalian happy, seneng banget gitu ya. Iya nggak sih, seneng nggak sih di masa remaja akhir tuh, dimana kayaknya kalau anak-anak remaja gitu ya, anak-anak SMA tuh biasanya selalu ngomong ya cuma nongkrong pulang nongkrong pulang gitu, walaupun ada belajarnya gitu, tapi kayaknya porsi main masih ada di situ. Beda ketika masuk ke adult itu, ternyata jadi adult itu adalah sesuatu yang tanggung jawabnya lebih besar gitu ya. Nah, hal itu yang membuat kayak anchor kita gitu ya, kayak mau narik anchor satu kapal dari laut itu kan berat ya, butuh perjuangan banget ya. Kayak gitu juga gitu ya, bagaimana kita beralih, bagaimana kita beradaptasi, butuh effort gitu ya, untuk kita beradaptasi dengan tugas perkembangan kita ketika kita sudah dewasa ya. Dan waving a goodbye is hard to do, bener gak? Bener nggak? Selalu susah ya yang namanya bilang goodbye gitu sama orang, pasti nggak mudah. Beda dengan kalau saya bilang halo gitu ya. Halo itu adalah hal yang mudah mungkin diucapin, tapi kalau kalian bilang goodbye gitu ya, kayaknya susah dilakukan. Nah, terus kalau tadi saya ngibaratinnya kayak krisis itu kayak kamu tersesat gitu ya. Nah, kalau misalnya terus tanya ya, gimana Mbak kalau saya misalnya ngerasain saya tersesat atau saya ngerasain quarter life crisis ini? Yang bisa dilakukan adalah ya kalian coba pikirin, hal paling sederhana yang bisa dilakukan adalah kalian coba pikirin kalau kalian pergi ke satu tempat terus kalian lost, kira-kira apa yang kalian lakukan? Misalnya apa? Yang pertama kan pasti cari peta gitu ya. Tapi pilihan orang biasanya kan beda-beda ya. Setiap orang punya perbedaan. Perbedaan itu ya tergantung dari karakternya, dari kepribadiannya, dari lingkungannya. Mungkin ada yang kalau tersesat, ada yang milih, ah ya udahlah saya cancel, cari tempat wisata lain. Atau ada yang ya udah deh saya jadi nggak mau, saya pulang aja ke hotel, nggak jadi pergi ke tempat itu. Atau misalnya saya nggak mau, saya mau lihat lagi dengan detail, kira-kira petanya salahnya di mana ya sehingga saya kok bisa kesasar gitu. Nah, kalau lihat dari jawaban itu kan beda-beda ya. Setiap orang ketika dia tersesat, ketika dia merasa dia nggak bisa ngapa-ngapain, tiap orang tuh punya cara yang beda untuk mengatasi situasi krisis itu. Nah, ini yang beberapa hal yang bisa coba dilakukan ketika kalian mengalami krisis gitu ya, nggak hanya di quarter life crisis. Yang pertama adalah take pause. Take pause itu adalah membuat diri kita tuh untuk stop dulu deh gitu ya. Kalau misalnya lagi banyak pikiran atau tadi banyak kebandingin nih, saya ngeliat teman-teman saya kayaknya hebat-hebat banget gitu ya. Coba take pause, terus identifikasi dulu apa sih yang saya alami sebenarnya sampai saya ngerasa sekarang nih saya lonely banget. Saya ini sekarang ngerasa terisolasi. Saya ini ngerasa kayaknya terjebak gitu ya, terkurung, terkungkung gitu ya. Nah, kira-kira kenapa? Identifikasi, tanya sama diri sendiri, saya ini kenapa sebenarnya. Setelah itu ya, kalau misalnya dirasa tadi ada yang unmet expectation atau ada harapan yang saya tidak bisa capai gitu, padahal saya punya harapan itu, ya cobalah untuk changing the direction path. Artinya cobalah untuk melihat kesempatan lain, peluang lain yang mungkin sebenarnya selama ini ada peluangnya di sekitar kita, tapi saya nggak pernah melihat itu ya. Artinya coba reorientasi lagi, terus juga rerouting gitu ya. Kayak kalian misalnya lagi nyetir, terus misalnya petanya agak ngaco gitu ya. Bisa kalian reroute ya, reroute apa jangan-jangan ada jalan yang lebih singkat untuk datang ke situ. Ternyata misalnya ada peluang lain yang bikin saya lebih mudah untuk mencapai target yang saya mau capai. Gitu. Ya, terus ya harus berpikir, habis udah tahu nih, udah identifikasi, jangan berhenti di situ aja, tapi berpikir what now, saya mau ngapain habis itu ya.
Habis itu ya terus ini langkahnya yang bisa dilakukan. Find your landmark. Kira-kira gimana caranya ya gitu ya. Kalau misalnya kalian tersesat kan biasanya kita suka kayak nandain gitu ya. Kalau saya tersesat di satu kota, ini tuh kalau lihat di peta saya mau ke gedung A, saya tuh harus ketemu landmark ini dulu nih gitu ya. Harus ada air mancur dulu nih. Setelah air mancur itu cuma lewat 2 gedung, nah saya ketemu tempat yang saya mau. Nah sama seperti itu, kalian juga harus punya landmark diri kalian sendiri. Tanya sama diri kalian pertanyaan-pertanyaan yang cuma kalian bisa jawab. Kayak saya tuh sukanya apa sebenarnya, saya tuh bisanya apa, saya tuh nggak bisanya ngapain, saya tuh sebelnya dalam situasi apa, saya itu eh, dibutuhkan dalam hal apa yang saya punya gitu dan saya mau melakukan itu. Tanya itu sama diri kalian sendiri, jadi punya landmarknya sendiri. Jangan landmarknya itu dari orang lain gitu ya. Oh, si A tuh landmarknya adalah jadi bisnismen. Tapi tanya sama diri kalian, nah, saya suka nggak ya jadi bisnismen? Saya suka nggak ya punya bisnis sendiri? Saya suka nggak ya kalau hidup saya selalu diekspos di Instagram gitu misalnya dengan seperti yang teman-teman saya gitu. Tanya sama diri kalian sendiri. Nah, udah punya landmark, kira-kira cukup nggak kalau misalnya udah saya tahu nih, oh ada air mancur mau ke gedung itu, udah saya tahu ya udah sampai air mancurnya aja. Habis itu saya nggak pergi ke situ. Kira-kira tercapai nggak sampai gedung itu? Pasti enggak. Nah, artinya berarti kalau kalian sudah tahu saya sukanya apa, saya punya kemampuan apa, create an action plan. Harus bikin action plan-nya apa ya biar saya bisa ketemu tuh gedung itu. Supaya oh ternyata ya udah deh saya jalan kaki dulu 10 menit terus cari orang tanya, Bu, air mancur ini ada di mana gitu ya. Tanya orang sekitar lokal gitu ya yang bisa kasih saya jawaban. Nah, ini juga yang terjadi ketika kalian bikin satu goals. Ya, ketika bikin satu goals gitu ya, jangan lupa bikin action plan. Tapi action plan itu bikinlah, saya punya tips gitu ya, kalau misalnya bikin individual development plan untuk diri kalian sendiri, buatlah yang spesifik, sesederhana mungkin, sesingkat mungkin bisa dilakukan. Jadi jangan pernah bikin, oh action plan saya 1 tahun ke depan. 1 tahun ke depan tuh masih sesuatu yang mungkin dan terukur ya. Tapi jangan bikin dalam 1 tahun saya mau mencapai 50 goals. Kira-kira itu masuk akal apa enggak? Logis kayak saya punya nggak ya sumbernya untuk mencapai 50 itu? Tanya sama diri kalian, kalian tuh punya source apa? Terus saya bikin, oke, action plan saya apa gitu ya. Ya. Kira-kira kalau misalnya mau, oh saya mau bikin dia setahun ke depan ya, coba identifikasi apa yang mau saya tingkatkan dalam setahun ke depan. Nah, terus dilihat, misalnya ternyata diidentifikasi banyak banget. Nah, lihat mana yang prioritas, yang kira-kira masuk akal bisa saya kembangkan dalam waktu 1 tahun. Setelah itu didetailkan. Ya, misalnya kalian mau, kayaknya aspek yang harus saya tingkatkan dari diri saya tuh adalah kemampuan komunikasi. Terus saya cuma tulis di action plan saya, kemampuan komunikasi yang baik. Kemampuan komunikasi yang baik itu yang kayak apa? Kalian tuh harus spesifik. Spesifik artinya adalah kemampuan komunikasi di mana misalnya gitu ya, di depan umum, di antara teman-teman kuliah, di kantor, kemampuan komunikasi dalam mempresentasikan materi itu waktu di kantor, misalnya dalam meeting, cobalah spesifik. Karena dengan spesifik kalian bisa identifikasi, oh kenapa ya saya malu kalau ngomong saat meeting di kantor, kenapa ya saya malu ketika saya harus ngobrol dengan orang-orang baru, tapi sama teman-teman saya nggak pemalu. Tuh. Nah, kalian akan lebih mudah identifikasi sebenarnya hambatannya apa. Terus ini yang paling penting banget, yang banyak banget dilakukan sama orang-orang abis bikin action plan, excuse. Ya, stop making excuses. Itu penting banget kayaknya ya. Kayak ya udahlah ntar aja lah. Apalagi itu targetnya dibuat diri sendiri, terus biasanya langsung bikin, ayo udah deh masih punya waktu setahun ini baru bulan pertama. Tetap udah bulan Desember ya. Jadi kalau udah bikin satu target, jangan buat banyak alasan yang membuat diri saya nggak jalan ya, atau saya nggak mengeluarkan effort untuk membuat target itu ya. Karena kalian yang membuat, seharusnya kalian yang melakukan satu usaha untuk mencapai target itu. Karena kan kalian yang nentuin sendiri. Terus juga nih excuse yang sering kali gitu ya disebutkan, kalau nggak mencapai target lo yang itu sih, ya udahlah gitu ya. Dan ini atau kita sebutin biasa ke diri kita sendiri, udah nggak apa-apa lah, waktunya belum pas aja, makanya target itu belum tercapai. Udah nggak apa-apa, lagi nggak beruntung aja nih, nggak hoki gitu ya. Jadi target yang saya buat tahun ini nggak tercapai. Atau
itu kesalahannya si A nih, jadi saya nggak tercapai gitu ya. Atau itu pegawai saya tuh yang salah, jadi saya makanya nggak dapat target pencapaian usaha terbaik tahun ini. Atau nyalahin ekonomi gitu ya. Gara-gara pandemi ini ekonomi susah, jadi saya nggak bisa deh mencapai target saya. Hentikan membuat excuses seperti itu ya. Coba lihat lagi diri sendiri. Kalau misalnya memang pandemi berdampak pada ekonomi, ya kalian lihat action plan apa yang mungkin dilakukan dalam situasi pandemi ini. Oke, itu aja dari saya terkait dengan materi quarter life crisis gitu ya. Ini saya punya satu quotes gitu ya, satu quotes bahwa seringkali kan tadi kita ketika ketemu masa quarter itu dalam hidup kita ya, di antara 20 sampai 30 tahun kita ngerasa udah hidup saya sampai di sini, hidup saya nggak ada lagi ke depannya. Jangan terlalu cemas lah sama hidup kita yang masih quarter gitu ya. Kita tuh masih punya long way to go. Ya, artinya hidupnya masih panjang, masih ada masa-masa ke depan. Masa dewasa itu masih banyak banget tantangannya, challenge-nya yang bikin kita mungkin akan lebih excited, lebih tertantang dengan kita coba untuk pikir lebih positif tentang apa yang kita hadapi. Mungkin akan buat teman-teman merasa lebih mudah menjalani masa itu, kayak gitu ya. Nah, dan dibanding nyebut itu sebagai krisis, sebagai beban gitu ya, sebagai beban yang membuat akhirnya kita menjadi krisis, coba lihat itu sebagai challenge. Ya, mungkin itu akan membuat teman-teman akan jadi ngerasa lebih mudah untuk menjalani hari-harinya. Ya. Itu aja dari saya terkait dengan materi hari ini ya. Semoga dapat insight, harapannya dapat insight, dapat pengetahuan baru, terus juga dapat sesuatu yang bisa kalian share gitu ya untuk siapapun yang kalian temui di luar sana gitu. Kalau punya adik, punya tetangga, punya saudara yang lagi mengalami ini, mungkin kalian bisa jadi kasih satu masukan buat mereka. Terus juga jangan lupa minggu depan kelas kita tugasnya diselesaikan dan dikumpulkan. Kita ketemu minggu depan. Silakan putar materinya kapanpun kalian bisa, diputar berkali-kali juga nggak apa-apa, dan jangan terbatas sama materi yang saya berikan ini. Baca materi-materi lainnya yang ada di buku jurnal dan topik-topik lainnya yang ada di artikel atau dimanapun. Itu aja kayaknya dari saya hari ini. Terima kasih. Selamat pagi, siang, sore, malam. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.